Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Muhammad Ati Burito, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 2, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Kediri. Oke, di sini saya akan sedikit cerita tentang Plato dan pandangannya. Siapa sih Plato itu? Plato adalah seorang filosof terbesar dan juga matematikawan. Ia juga yang mencatat keberadaan dari salah satu legenda abadi di dunia, yakni benua Atlantis yang hilang. Dilahirkan di Athena sekitar tahun 428 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Bapaknya bernama Ariston dan ibunya bernama Perikson, keturunan aristokrat Yunani. Di samping sebagai filosof, Plato juga dikenal sebagai pemikir politik. Hal ini boleh jadi karena keluarga Plato memiliki banyak hubungan dengan kaum elit politik, terutama yang tergabung dalam kelompok 30 Tirannoi. Tapi belakangan ini naluri politik Plato kian memudar dan menekuni secara instan tentang filsafat. Lebih-lebih setelah peristiwa kematian gurunya yaitu Socrates yang dibunuh oleh rezim penguasa ketika itu. Selanjutnya, ciri-ciri karya Plato. Yang pertama, bersifat Sokratik. Dalam karya-karya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Yang kedua, ciri-ciri karya Plato berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 7, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membakukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, menurutnya jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Selanjutnya, pandangan Plato tentang ide, dunia ide, dan dunia indrawi. Tentang ide-ide, pandangan Plato terhadap ide-ide dipengaruhi oleh pandangan Socrates tentang definisi. Ide yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang yang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, ide tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Ide adalah dunia yang melampaui manusia. Maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pemikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas norma material abadi dan tidak berubah. Ya. Oke, yang kedua, pandangan Plato tentang dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencangkup benda-benda jasmani yang konkret yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan dalam dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani nirvana dapat rusak dan dapat mati. Yang ketiga, pandangan Plato tentang dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka bagi rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan. Semua yang bersifat abadi, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat dirubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah, dan dunia ide semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pemikiran hasil buah intelektual. Misalkan saja konsep mengenai kebijakan dan kebenaran. Oke.
Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.